Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, seperti biasa terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang boleh memberkati kami dari bangun pagi hingga pada saat ini. Ya Allah, sebentar kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati, menuntun setiap hati dan pikiran kami, khususnya anak-anak-Mu, memberkati pelajaran ini juga dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semua yang anak-anak-Mu pelajari Tuhan, boleh mereka pahami dan boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, untuk tema kita masih sama dengan tema minggu lalu. Sama dengan tema minggu lalu, yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Nah, untuk subtema yang akan kita pelajari hari ini adalah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk subtemanya adalah Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Kalau untuk subtema pertama adalah pemahaman tentang Roh Kudus, kemudian untuk subtema kedua adalah Allah menjanjikan Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan, dan yang ketiga untuk hari ini kita akan belajari Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan. Nah, apa yang menjadi kompetensi dasar masih sama dengan minggu lalu, jadi tidak perlu Ibu ucapkan satu persatu, kamu bisa baca sendiri apa yang menjadi kompetensi dasarnya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang menjadi inti yang akan kita bahas, yaitu memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Kita akan bahas ini, mari kita lihat. Nah, kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, galau kalau bahasa sekarang. Nah, perasaan itu biasanya akan segera hilang apabila kita berjumpa dengan seorang teman atau sanak keluarga yang mampu menghibur kita, yang mampu memberikan nasihat dan menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali. Benar sekali. Namanya kita manusia adalah makhluk sosial. Jadi selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kamu sendiri pun pernah mengalami mungkin ketika kamu sedih, ada sahabat kamu datang menghampiri dan menghibur kamu. Atau ada keluarga, ada ayah, ibu yang akan menghibur kamu dan memberikan solusi dari masalah kamu. Kita adalah makhluk sosial. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan penghiburan dari orang yang memang pas untuk kita rasa menemani kita saat kita sedih, maka perasaan sedih itu akan segera hilang. Dan kita akan kembali merasa kuat, tidak lemah lagi. Nah, penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Ya, benar sekali. Ketika kita sudah merasa terhibur dengan, misalnya, kalau lagi suntuk kita, maka salah satu solusinya kita harus mungkin pergi bermain dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman, bercanda, tertawa bersama-sama. Atau kalau lagi suntuk pikiran kita juga bisa menonton film atau
menyanyikan lagu-lagu yang memang kita senangi, itu adalah beberapa cara yang harus kita kerjakan ketika kita sedih, ketika kita punya masalah, ketika kita suntuk, ketika kita galau. Nah, setelah kita melakukan apa yang kita senangin itu, menonton, menyanyikan lagu rohani, atau bercanda tawa dengan teman-temanmu, maka kita akan kuat kembali. Kita akan hilang kesedihannya. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus yang menjadi bahasan kita hari ini, biasanya itu diterjemahkan menjadi comforter dalam bahasa Inggris. Nah, kata comfort yang merupakan akar kata come, yang artinya bersama-sama, dan forte yang artinya kekuatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kata comfort atau menghibur itu artinya datang untuk hadir bersama-sama dengan orang berduka. Datang untuk hadir bersama-sama dengan orang yang berduka untuk menghibur orang yang berduka tadi, untuk menguatkan mereka, sehingga mereka boleh kembali untuk kuat. Bersama-sama dengan orang yang berduka tadi, memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka kembali bangkit. Oke? Nah, selanjutnya, apa yang perlu kita ingat saat didera masalah? Nah, tentunya kita semua pernah mengalami masalah. Ada 3 poin di sini yang Ibu mau bagikan kepada kamu semua. Yang pertama, setiap masalah akan kadaluarsa. Paham nggak artinya kadaluarsa? Habis limit, habis masanya, ada masanya. Artinya di sini, dalam situasi sulit, sering kita berharap ini hanya mimpi. Iya. Gak mau kita menerima kenyataan. Dan besok ketika bangun, semua akan baik-baik saja. Nah, sebenarnya tidak perlu berandai-andai. Setiap masalah memang akan berakhir. Pasti akan berakhir. Hanya saja, bagaimana sikap kita saat menghadapinya akan menentukan posisi kita sesudah badai itu berlalu. Baik itu sikap tetap kokoh berdiri atau hanyut dan tergulung dalam pusaran. Artinya pusaran masalah itu, apakah kita akan boleh dikalahkan masalah atau kita yang mengalahkan masalah, itu bergantung dari kita. Nah, jika seorang Kristen menyadari kehadiran Allah dalam kesehariannya, tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata memilih jalan pintas. Namun, dia akan setia mengikuti proses karena tahu ada maksud mulia Tuhan di balik masalah tersebut. Memang masalah bagi manusia itu tidak mudah, namun justru proses itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam proses itu, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Nah, jika kamu dalam pergumulan berat, ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Allah dalam bentuk Roh Kudus siap menolong kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, yaitu Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke? Kita harus yakin bahwa masalah itu ada kadaluarsanya. Yang kedua, setiap masalah punya solusi. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, masalah tercipta sepaket dengan solusinya.
Yang membuat masalah jadi runyam adalah ketika kita melihatnya dari kacamata kita sendiri. Kita lupa kalau jarak pandang kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita lupa untuk meminjam kacamata Tuhan agar dapat melihat lebih jauh melampaui masalah kita. Kita sering lupa bahwa ada Tuhan yang akan lebih tajam penglihatannya untuk mencari solusi dari masalah kita. Kita sebagai manusia sering lupa itu. Sementara di dalam kitab Filipi 4 ayat 13 sudah dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah yang tidak boleh kita lupakan. Inilah yang harus kita ingat, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang Tuhan minta kepada kita adalah fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja menyelesaikan masalah kita, mencari solusi dari masalah kita. Kita sering lupa, kita sering tidak sadar bahwa solusi itu sebenarnya ada di dekat kita. Tetapi tanpa Tuhan, kita tidak mampu melihat solusi itu. Maka yang perlu kita kerjakan adalah minta hikmat Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Agar apa? Agar kita dapat menemukan solusi dari masalah kita. Yang ketiga, ini berhubungan dengan materi kita. Roh Kudus akan menolong dan menghibur. Nah, seringkali pemahaman orang tentang menjadi pengikut Yesus itu salah. Mereka menyangka bahwa dengan menjadi pengikut Yesus, maka akan mudah, senang, tidak mengalami kesulitan. Terbalik, nak. Menjadi murid Yesus, kita akan menghadapi banyak tantangan, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan angan-angan kita, yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena apa? Karena orang Kristen itu cenderung sering melawan arus. Dia tidak berjalan lurus ke depan, tidak fokus kepada Tuhan. Dia sering dengan mengikuti hawa nafsunya, cinta akan dunia. Nah, Tuhan Yesus tahu kita umatnya kadang terjebak dalam pusaran masalah yang terjadi di hadapan kita. Karena Dia tahulah, maka Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong, untuk menghibur kita dikala kesusahan mendera. Karena Tuhan begitu pedulilah sehingga memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita selagi Dia menyiapkan tempat kita di sorga. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 3 dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, selain memahami bahwa semua masalah akan kadaluarsa dan sepaket dengan solusinya, menyadari kuasa Roh Kudus dalam hidup kita akan sangat melegakan. Kenapa? Karena fungsi Roh Kudus tadi adalah menghibur dan menguatkan. Maka masalah yang membuat kita sesak akan lega kita, hilang masalahnya. Apakah kita sudah berdoa? Ibu mau tanya, apakah kamu selaku anak Tuhan yang mengaku kamu Kristen sudah berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kamu? Itu jawab di dalam hati kamu masing-masing, ya nak. Yesus memang benar ketika mengatakan siapa saja yang mengikut Dia akan mengalami kesulitan dan pencobaan selagi menjalani kehidupan seturut firman Allah.
Akan tetapi Yesus juga berjanji bahwa Roh Kudus akan bersama kita untuk menguatkan dan menghibur kita. Tergantung kita, keputusannya ada pada kita. Apakah kita akan mengandalkan kekuatan sendiri ataukah kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita keluar dari semua masalah kita. Seperti yang sudah dialami oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul Yesus lainnya pada saat dulu pemberitaan Injil. Banyak masalah yang mereka hadapi untuk memberitakan Injil. Ditangkap, dipenjarakan, disiksa, dicambuk segala macam, bahkan mati martir, dilempari batu. Mereka tidak takut, mereka tetap teguh imannya. Karena apa? Karena mereka yakin Allah akan menolong mereka. Karena mereka percaya bahwa Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan mereka. Sehingga apa? Sehingga salah satu contohnya 3.000 orang bertobat setelah kepenuhan Roh Kudus. Paham sampai di sana? Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Nah, penyiksaan dan pencobaan yang dialami orang-orang Kristen karena kesetiaan mereka melakukan kebenaran firman Tuhan memang sempat membuat iman mereka lemah. Namun, karena pertolongan Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan orang-orang Kristen, mereka kembali disadarkan untuk terus bertahan dengan iman mereka kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu, satu yang Tuhan minta kepada kita, tetaplah berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kamu mampu menghadapi segala tantangan sesulit apapun itu. Sedemikian jauh penjelasan Ibu tentang materi kita pagi ini. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberkati pembelajaran kami. Tuhan, biarlah bukan hanya paham, namun anak-anak-Mu juga boleh menyadari bahwa mereka butuh pertolongan Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan mereka ketika mereka mengalami masalah, ketika iman mereka mulai lemah. Ada Allah melalui Roh Kudus-Mu yang boleh Engkau tempatkan di sisi kami untuk menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.